Adik-adik sekolah minggu di rumah. Sekarang kita apa kabar adik-adik sekolah minggu? Saya, anak Tuhan, selalu ceria. Sekali lagi ya, anak-anak sekolah minggu diikuti di dalam rumah. Saya, anak Tuhan, selalu ceria. Nah, kakak mau tanya, hari ini kita ibadah di rumah lagi. Siapa di sini yang ceria hari ini? Pasti adik-adik sekolah minggu sudah pada mandi belum? Pasti sudah mandi, kakak yakin. Karena hari ini kita ibadah sekolah minggu dengan wajah yang ceria. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik sekolah minggu untuk bernyanyi memuji Tuhan. Ayo, semua adik-adik sekolah minggu di rumah berdiri. Ayo kita berdiri. Kita bernyanyi untuk Tuhan. Hari ini adalah harinya Tuhan. Oke, ayo berdiri semua. Laskar Kristus semua berdiri. Hari ini adalah harinya Tuhan. Iya, mana Laskar Kristus? Iya, kita sangat bersuka cita di hari Minggu ini karena hari ini adalah hari Tuhan. Untuk itu mari kita bersama-sama masuk dalam doa kita. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan yang sudah hafal akan firman Tuhan, yaitu firman Tuhan yang pertama sampai firman Tuhan yang ketiga. Mana adik-adik Laskar Kristus yang sudah hafal, kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Hukum Tuhan yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau beribadah kepadanya. Hukum Tuhan yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Marilah kita bersama-sama mengaminkan firman Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Halo adik-adik, masih semangat memuji Tuhan kan? Ayo semua Laskar Kristus berdiri. Laskar Kristus, siap? Oke, berdiri. Kita bernyanyi setinggi-tingginya langit. Oke?
rasuli sebagaimana orang yang seiman dengan kita di seluruh dunia mengucapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Untuk adik-adik sekolah minggu di rumah, kakak akan membacakan warta jemaat atau pengumuman kita sekolah minggu. Nah, di sini kakak mau menyampaikan kalau kita di sini ada perlombaan, yaitu perlombaan kegiatan 17 Agustus. Tapi karena kita tidak bisa merayakannya bersama-sama di sini, nah kita akan merayakannya di rumah masing-masing. Dengar ya, kakak akan membagi kelas 0 sampai kelas 3. Kakak ulangi, kelas 0 sampai kelas 3 nanti akan diadakan lomba mewarnai. Nanti gambar yang mau kita warnai itu dari kakak sekolah minggu ya. Nanti kita bagi sama orang tua hari Minggu, dan di rumah akan diwarnai dari kelas 0 sampai kelas 3. Setelah diwarnai nanti akan dikirim gambarnya di WA atau di grup kita di sekolah minggu, dikirim fotonya gambar yang sudah diwarnai. Nanti yang menilai adalah parhalado kita atau siswa kita ya. Dan yang kedua, untuk kelas 4 ke atas sampai kelas 2 SMP, kita akan mengadakan membaca proklamasi. Nah, di sini kita karena suasana 17 Agustus, saat membaca proklamasinya kita harus tegas, dan kita bisa juga mewarnai ciri-ciri proklamasi itu seperti apa. Kita bisa buat bendera di wajah kita, atau perempuannya bisa menyikat rambut ke pangdua dikasih pita putih merah. Jadi suasananya di 17 Agustus ya. Nah, sekarang jangan lupa hari Minggu diminta untuk orang tuanya gambar yang harus diwarnai itu untuk kelas 0 sampai kelas 3, dan yang kelas 4 ke atas sampai kelas 2 SMP kita membacakan proklamasi. Nanti kita kirim proklamasinya di WA grup sekolah minggu. Terima kasih. Halo adik-adik sekolah minggu di rumah, masih semangat untuk memuji Tuhan? Masih dong. Sekarang kita mau mendengar firman Tuhan
anak-anak Kristus, tadi kita sudah bernyanyi, semua sudah lipat tangan. Kita ambil sikap berdoa, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya semua siapkan Alkitabnya ya. Oke, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, terima kasih Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu pada hari ini. Tuhan sudah memberkati kami sepanjang hari Tuhan. Tuhan, kami sudah menyanyikan sebagian lagu puji-pujian, karena itu dapat menenangkan hati Tuhan. Tuhan, kini saatnya kami mau duduk diam, kamu siapkan hati dan pikiran kami, kamu mendengarkan sekali bagian dari firman-Mu. Berbicara Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terimalah sempurnakan doa kami ini. Amin. Oke adik-adik, ini saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Semua buka Alkitabnya. Kita buka di Markus 8 ayat 27 sampai ke 30. Markus 8 ayat 27 sampai ke 30. Semua sudah? Kita baca sama-sama ya. Markus 8 ayat 27 sampai dengan 30. Pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, apakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apakah katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Oke adik-adik, firman Tuhan kita hari ini membicarakan tentang pengakuan Petrus. Siapa itu Petrus? Adik-adik tahu itu siapa Petrus? Petrus adalah salah satu dari murid Tuhan Yesus. Nah, selamat pagi adik-adik. Oke, selamat pagi, semua sehat? Semua sehat ya, puji Tuhan, semua kita sehat sampai hari ini. Oke, sebelum kakak menceritakan tentang firman Tuhan kita hari ini, kakak bertanya kepada adik-adik di rumah. Menurut adik-adik, siapakah itu Tuhan Yesus? Siapakah itu Mesias yang disebut Petrus tadi adalah Mesias? Siapakah dia? Oke, kakak akan menceritakan bahwa Mesias yang dikatakan oleh Petrus tadi adalah Tuhan Yesus yang pernah ada dengan berbagai mujizat. Apa itu salah satu mujizat yang pernah adik-adik dengar? Dia akan menyembuhkan banyak orang, benar, mengusir roh jahat, memberi makan banyak orang, apalagi menyuruh angin dan gelombang supaya diam dan tenang. Setelah Yesus bertanya itu kepada murid-muridnya itu, apa yang dikatakan orang tentang Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, setelah kamu dengar itu dari orang, kalau menurut mereka, saya itu adalah pembawa mujizat. Menurut kamu saya siapa? Kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, hal yang sama kita bertanya kepada adik-adik sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu tahu ya Tuhan Yesus itu siapa? Oke, dijawab di rumah masing-masing ya. Nah, mengapa Tuhan Yesus tadi itu dapat melakukan mujizat? Mengapa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan orang sakit? Mengapa Tuhan Yesus itu dapat mendiamkan angin ribut? Karena Tuhan Yesus punya kuasa yang sangat besar, lebih dari apapun di dunia ini. Adik-adik percaya hal itu? Percaya ya, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup melakukan apapun yang terjadi di dunia ini. Jadi adik-adik harus diimani, apapun yang terjadi di hidup adik-adik di rumah, kita harus berdoa kepada Tuhan dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Di situasi seperti ini pun, kita harus tetap berdoa dan percaya kepada Tuhan. Oke adik-adik? Oke, nah tadi Tuhan Yesus sudah bertanya apa yang didengar murid-muridnya tentang Tuhan Yesus. Kembali lagi Tuhan Yesus bertanya untuk kedua kalinya. Kalau menurut kamu
Oke adik-adik. Nah, tadi kembali kita bertanya kepada Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah saya? Salah satu dari muridnya menjawab, kamu itulah Yohanes Pembaptis. Tuhan menjawab, ya, bisa jadi. Saya juga bisa membaptis, saya juga bisa mengajarkan firman Tuhan. Nah, murid yang satu menjawab, Tuhan adalah Elia. Tuhan Yesus menjawab, iya bisa, karena saya juga bisa melakukan mujizat seperti yang dilakukan oleh Elia. Murid yang satu juga menjawab, Tuhan itulah seorang nabi. Tuhan Yesus kembali menjawab, bisa jadi, karena saya juga bisa mengetahui apa yang akan terjadi. Nah, lalu Yesus lagi bertanya kepada murid-muridnya tadi itu, adik-adik, sekarang kalau mau ada yang bertanya kepada adik-adik, menurut adik-adik semua, Yesus itu siapa? Mungkin ada yang menjawab, Yesus adalah Tuhan. Jabatan Tuhan itu banyak ya. Tuhan itu adalah Raja, Mesias, Guru. Karena Tuhan Yesus bisa mengajar. Oke, adik-adik, mengapa orang-orang mengatakan bahwa Yesus itu adalah sebagai Yohanes Pembaptis tadi? Karena Yesus bisa mengatakan sebagai Yohanes Pembaptis, sebagai Elia, sebagai nabi-nabi. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu dapat melakukan semua yang dilakukan oleh mereka. Apa aja tadi yang dilakukan oleh Yohanes? Yohanes membaptis dan mengajarkan firman Tuhan. Elia dapat mengajarkan firman Tuhan dan melakukan mujizat. Para nabi dapat mengetahui apa yang terjadi. Tuhan lebih dari itu. Oke adik-adik, maka dari itu semua adik-adik sekolah minggu harus berserah diri kepada Tuhan. Percaya Tuhan sanggup memulihkan kita. Percaya Tuhan sanggup memulihkan Indonesia kita saat ini. Amin. Oke, firman Tuhan cukup sampai di sini hari ini. Lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu hari ini yang telah mengajarkan kami bahwa kami harus percaya kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu HKBP Penajam Pasar Utara, untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan menyerahkan diri kami kepada Tuhan. Tuhan Yesus, di saat-saat seperti ini, walaupun kami beribadah di rumah, kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Kami tetap mengucap terima kasih karena penyertaan Tuhan selalu nyata dalam hidup kami. Tuhan yang baik, kami segenap jemaat-Mu sekolah minggu HKBP Penajam Pasar Utara mengucap syukur kehadirat-Mu karena penyertaan Tuhan sampai saat ini semua kami sekolah minggu dalam keadaan sehat. Tuhan selalu lingkupi kami, Tuhan selalu campur tangan dalam hidup kami, memberkati sekolah kami walaupun kami sekolah di rumah. Tuhan berkati orang tua kami yang selalu setia mendampingi kami belajar di rumah, memberikan kepada orang tua kami kesehatan, rezeki yang lancar daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kiranya firman-Mu dapat menguatkan hati dan kehidupan kami sehari-hari. Di atas segalanya Tuhan, segala dosa pelanggaran yang kami sengaja maupun tidak, kiranya Engkau hapuskan Tuhan supaya itu menjadi penghalang bagi berkat-Mu yang akan mengalir terus dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik sekolah minggu di rumah masih semangat untuk memuji Tuhan. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Petrus. Jadi kita harus bisa seperti Petrus, percaya kalau Tuhan itu ada. Nah, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita buat Tuhan. Ayo kita siapkan untuk persembahan kita. Sebelum kita mempersembahkan
buat anak-anak Laskar Kristus, kita sudah memberikan persembahan kepada Tuhan dan sudah juga mempersembahkan hati, pikiran, baik lagu juga persembahan yang sesungguhnya. Sebelum kita menutup, mari kita bersatu untuk mendoakan doa persembahan yang sudah kita berikan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan Allah kita. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita, dan kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Kita bernyanyi bersama.